Shalom, puji Tuhan Bapak Ibu. Gimana kabarnya? Pasti luar biasa, tetap semangat dalam Tuhan. Amin. Kita mau mulai ibadah kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Sepanjang hidup kami melihat, kami merasakan dapat Tuhan mengasihi kami, pemeliharaan Tuhan sempurna atas kami. Tiba saatnya kami mau memuji, kami mau menyembah Tuhan, bersyukur sebagai tanda ucapan terima kasih kami kepada Tuhan yang baik, kepada Allah yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau mengurapi setiap kami, menjamah setiap kami. Allah Roh Kudus menjamah setiap kami, mengubahkan hidup kami, membaharui kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami siap memuji Tuhan. Haleluya. Amin. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Kulihat langit terbuka, kemuliaan-Mu datang, penuhi tempat ini. Kami umat-Mu bersujud, tersungkur menyembah kekudusan-Mu Tuhan. Penuhi hati kami, kemuliaan-Mu dinyatakan. Nyanyi kudus, kuduslah Tuhan Allah Maha Kuasa. Nyanyi kudus,
Hadirat-Mu Tuhan nyata atas setiap kami. Kira barara barara masyana rabarana ramasyana ranamu. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih ya Roh Kudus. Kuasa-Mu menjamah kami, kuasa-Mu Barara barana mayara namasyana ramara namasyana namasyana. Glory, glory. Layak Kau, layak Tuhan, layak dipuji. Layak disembah, namamu. Kira barara barara barana barana masyana ramu rabarana ramasyana. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih buat hadirat-Mu Tuhan, menyegarkan kami, menguatkan kami, memulihkan kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan Yesus. Oh terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Pujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama, pujilah kasih-Mu Tuhan. Oh haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku, Kau tarik hidupku ke tata
Terima kasih Yesus buat kasih-Mu. Kau datang hampiri diriku. Kau tarik hidupku ke tahta-Mu untuk kemuliaan kekal, untuk kemuliaan kekal. Tarik hidupku ke tahta-Mu untuk kemuliaan kekal, untuk kemuliaan kekal. Tarik hidupku ke tahta-Mu untuk kemuliaan kekal, untuk kemuliaan kekal. Segala pujian, hormat, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Terpujilah Tuhan, kami siap memuji nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus semua berkata, amin. Sungguh ajaib kasih setia dan kuasa Yesus di dalam kehidupan kita. Haleluya. Mari sama katakan, Yesusku ajaib, Dia sungguh ajaib. Kasih-Nya padaku tak berkesudahan. Yesusku ajaib, Dia sungguh ajaib. Kuasa-Nya padaku kekal selama-lamanya. Takkan pernah berubah kasih setia-Nya, selalu baru padaku di setiap waktu. Senantiasa kuasa salib-Nya menyertaiku, dengannya tiada mustahil bagiku. Yesusku ajaib, Dia sungguh ajaib, kasih-Nya padaku tak berkesudahan. Yesusku ajaib, Dia sungguh ajaib. Kuasa-Nya padaku kekal selama-lamanya. Takkan pernah berubah kasih setia-Nya, selalu baru padaku di setiap waktu. Senantiasa kuasa salib-Nya menyertaiku, dengannya tiada mustahil bagiku. Takkan pernah berubah kasih setia-Nya, selalu baru padaku di setiap waktu. Senantiasa kuasa salib-Nya menyertaiku, dengannya tiada mustahil bagiku. Dengannya tiada mustahil, dengannya tiada mustahil, dengannya tiada mustahil bagiku. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai setiap orang yang mengasihi Tuhan. Bersorak-sorai, muliakan namanya. Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk
bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Yes, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, ya perlindungan dan pengharapan. Haleluya, bersorak-sorai. Bersorak-sorai, muliakan namanya, Dia berperang ganti kita. Bertepuk tangan, bertepuk tangan, muliakan namanya, Dia selamatkan jiwa kita. Satu-satunya penebus, satu-satunya penebus, kalahkan maut, bangkit dan hidup. Angkat tanganmu, Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Masuk dalam kemuliaan-Nya, ya perlindungan dan pengharapan. Tuhan yang memberi kemenangan bersama kita, di dalam kita. Oh, masuk dalam kemuliaan-Nya, ya perlindungan dan pengharapan, ya perlindungan dan pengharapan, ya perlindungan dan pengharapan. Haleluya. Berikan sorak-sorai buat Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Untuk firman-Mu yang selalu berkata, jangan takut, jangan khawatir, sebab aku Tuhan Allah-Mu menyertai engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ku tak perlu khawatir terhadap apapun. Tangan-Mu yang penuh kasih menopku tanpa henti. Ku tak perlu takut untuk melangkah maju.
yang berkuasa menjagaku senantiasa, seperti tiada awan yang meneduhkan dari terik siang. Hatiku selalu
ada yang sama seperti-Mu Tuhan. Tidak ada kasih yang seperti kasih-Mu Tuhan. Tidak ada Tuhan yang mengasihi kami selain Kau, Yesus Tuhan. Terima kasih. Bersama-Mu Tuhan hidup kami lebih indah. Di dalam rencana-Mu Tuhan hidup kami berharga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kaulah jaminan hidupku Tuhan. Kaulah pengharapanku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kaulah jaminan hidupku, hati-Mu ada bagiku. Ku bersyukur padamu, Kau Tuhan yang mengasihiku. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Kau jadikan hidup ini lebih indah dan lebih berharga. Terima kasih Tuhan untuk janji-Mu, untuk pemeliharaan-Mu, untuk perlindungan-Mu, penyertaan-Mu selalu bersama dengan kami. Tiba saatnya kami mau mendengar firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami. Ajari kami Tuhan untuk kami terus tetap kuat di dalam jalan-Mu, tetap bersemangat mengikut Tuhan, tetap setia kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya urapan-Mu ada setiap kami, terlebih atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Kami sambut firman Tuhan dengan penuh sukacita. Dalam nama Yesus semua berkata amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Izinkan saya berterima kasih kepada Ibu Gembala, juga semua penatua yang mengizinkan saya pagi hari ini untuk
menyampaikan isi hati Tuhan bagi Bapak Ibu dan sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita bersama menundukkan kepala, kita akan bersatu di dalam doa. Kami percaya Tuhan bahwa setiap pujian penyembahan kami menyukakan hati Tuhan. Sekarang waktunya bagi kami untuk mendengarkan isi hati Tuhan. Firman-Mu akan berbicara lebih keras dari suara hamba-Mu, melepaskan, membebaskan, dan memulihkan kami. Roh Kudus, tolonglah kami, supaya setiap firman Allah akan membawa kami dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Tuhan memberkati umat-Nya, mengasihi kami, dan Tuhan tahu kami sangat mengasihi Tuhan. Kami siap dibentuk melalui kebenaran firman Tuhan. Urapi akan hamba-Mu, urapi kami semuanya. Hanya di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Terpujilah Tuhan. Amin. Pagi hari ini, dalam ibadah pagi ini, saya rindu menyampaikan pesan Tuhan di dalam kitab Filipi, pasalnya yang pertama. Mari Bapak Ibu buka Filipi pasal 1 ayat 12 sampai ayat 19. Karena kita tidak punya cukup banyak waktu, saya akan membacakan dengan cepat. Bapak Ibu simak pada Alkitabnya masing-masing. Filipi pasal 1 ayat 12 sampai 19. Kita akan belajar tentang berkat di balik penderitaan. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan, tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih, sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan sendiri dan dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita, karena aku tahu bahwa kesudahan semuanya ini ialah keselamatanku oleh doamu dan pertolongan Roh Yesus Kristus. Puji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, berkat apa yang Paulus terima di balik penderitaan? Percayalah, di dalam penderitaan, di dalam tekanan, di dalam pergumulan yang Bapak Ibu dan saya alami, ada berkat yang lebih besar dari penderitaan yang Tuhan sediakan bagi setiap kita. Percayalah Bapak Ibu. Mari kita lihat, Tuhan memakai Paulus untuk memberitakan Injil. Tuhan memakai Paulus untuk mendirikan gereja. Dan Tuhan memakai Rasul Paulus untuk menguatkan orang-orang percaya. Tetapi kita lihat dalam ayat 12, informasinya jelas, sekarang Paulus dipenjarakan. Lalu Paulus berkata, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu. Ada beberapa hal Bapak Ibu yang Paulus ingin sampaikan untuk gereja Tuhan hari ini. Pagi ini untuk Bapak Ibu dan untuk saya, untuk setiap kita. Apa yang Paulus ingin sampaikan? Yang pertama, Paulus ingin sampaikan bahwa sebagai murid Kristus, Paulus juga mengalami yang namanya penderitaan. Saya baca ulang ayat 12 sampai 13. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Apa yang terjadi atas hidup Paulus? Ayat 13, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan bagi semua orang lain
bahwa aku dipenjarakan karena Kristus. Di dalam ayat-ayat ini, Paulus ingin menunjukkan kepada kita bahwa pengiringannya terhadap Kristus tidak lepas dari tantangan, masalah, dan pergumulan hidup. Banyak orang kehilangan berkat besar dalam hidupnya karena tidak memahami penderitaan yang dialaminya dan bagaimana harus bersikap. Tetapi dalam ayat-ayat ini, Paulus menunjukkan kepada kita bahwa Paulus sangat mengerti dan memahami apa arti penderitaan dan bagaimana Paulus harus bersikap. Hari ini Bapak Ibu, hari-hari ini kita harus belajar lebih banyak untuk memahami arti penderitaan, arti tekanan, arti pergumulan di dalam hidup kita masing-masing. Dan bagaimana kita harus meresponi dan menyikapinya sehingga kita tidak salah di hadapan Allah. Kita kembali di dalam kehidupan Paulus. Karena Paulus berada dalam penjara, tidak berarti Paulus tidak bisa memberitakan Injil. Saudara, di dalam penjara seharusnya Paulus bisa bersikap dan memilih untuk menjadi sakit hati, mengalami kepahitan, menyalahkan Allah, dan berhenti dari pelayanannya. Tapi ternyata tidak. Justru Paulus berkata, seperti dalam ayat 12, apa yang terjadi ini menyebabkan Injil semakin diberitakan dengan luas. Justru telah menyebabkan, kata Paulus, kemajuan Injil. Jadi hal pertama yang Paulus ingin tunjukkan kepada saudara dan saya adalah bahwa Paulus ini dalam hidupnya juga mengalami penderitaan yang berat. Coba kita membuka di dalam 2 Timotius 2 ayat yang ke-9. Dengan cepat kita akan membaca 2 Timotius 2 ayat yang ke-9. Karena pemberitaan Injil inilah aku menderita, malah dibelenggu seperti seorang penjahat, tetapi firman Allah tidak terbelenggu. Katakan amin Bapak Ibu. Katakan puji Tuhan. Walaupun hari-hari ini ibadah secara online, firman Allah tidak dibatasi. Firman Allah tidak bisa dibelenggu. Firman yang disampaikan tetap memulihkan kita, tetap membebaskan kita, tetap memerdekakan kita. Katakan amin kepada orang yang ada di kanan kiri saudara. Kalau saudara sedang sendirian hari ini, katakan kepada dirimu sendiri. Sekarang kita akan melihat hal kedua yang Paulus ingin sampaikan dari Filipi 1 ayat 12 sampai 19. Hal yang kedua, Paulus ingin menunjukkan kepada kita bagaimana Paulus meresponi dan bagaimana Paulus bersikap di tengah-tengah penderitaan yang dialaminya. Ini sikap yang penting yang juga harus ada dalam hidup kita. Kita akan melihat ayat yang ke-18. Tetapi tidak mengapa, sebab bagaimanapun juga Kristus diberitakan, baik dengan maksud palsu maupun dengan jujur. Tentang hal itu aku bersukacita dan aku akan tetap bersukacita. Artinya Bapak Ibu, dalam ayat ini Paulus berkata, ketika Injil diberitakan dengan tidak jujur, sebenarnya dengan maksud palsu, Paulus sedih, Paulus susah. Tetapi dikatakan dalam ayat ini, Paulus belajar untuk meyakini di balik semua itu tetap ada hal yang baik yang Tuhan akan tunjukkan dan kerjakan. Karena itu Paulus berkata, respon Paulus, sikap Paulus adalah Paulus belajar bersuka cita. Paulus belajar untuk tetap bisa bersyukur. Dan Paulus berkata dalam ayat 18, di balik penderitaan yang dialami, orang lain bisa sakit hati, mendiskreditkan Allah, saling menyalahkan. Tetapi Paulus berkata, tetapi tidak mengapa. Artinya apa? Respon Paulus di sini,
Paulus mencoba untuk menyangkal dirinya sendiri. Paulus mencoba untuk melupakan dirinya sendiri. Dan Paulus tidak hidup di dalam egonya. Kata tetapi tidak mengapa. Walaupun Paulus dirugikan, Paulus berkata tidak apa-apa. Yang penting Kristus diberitakan. Mungkin hari-hari ini ada banyak orang yang akan berkata, kenapa ya Gereja Allah Baik tidak mau mengadakan ibadah dalam gedung? Apa takut? Apa nggak percaya perlindungan Allah? Seolah-olah pendiskreditan ini membuat Bapak Ibu pengurus, Ibu Gembala dirugikan. Tetapi sekali lagi, seperti Paulus berkata, yang penting Kristus diberitakan. Perasaan, ego dimatikan. Dengan jelas dalam ayat 12 Paulus berkata, aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Jadi Paulus berkata di balik penderitaanku itu yang lebih penting adalah apa yang terjadi dengan Injil Kristus. Di mana Injil itu bisa diberitakan baik waktu Paulus di dalam penjara maupun diberitakan oleh orang lain yang ada di luar penjara. Karena kalau di dalam penjara Paulus berani, Paulus berapi-api, Paulus tetap memberitakan Injil. Maka orang yang di luar penjara juga terdorong, termotivasi untuk memberitakan Injil. Puji Tuhan. Keyakinan bahwa segala sesuatu akan membawa kebaikan, itu yang menyebabkan Paulus bersukacita. Sekalipun Paulus dalam penderitaan, bahkan dalam penderitaan yang berat sekalipun. Percayalah Bapak Ibu, bahwa penderitaan ringan yang kita alami hari-hari ini tidak bisa dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang akan kita terima. Oh haleluya. Karena itu Bapak Ibu tetaplah bersabar. Jangan kehilangan pengharapan. Tetap pandang kepada Tuhan. Ini adalah sikap yang Paulus miliki. Dan kita akan lihat berikutnya. Sikap apa yang Paulus miliki selain Paulus tetap bersukacita dan selain Paulus berani menyangkal dirinya sendiri. Kita belajar Paulus tidak peduli dengan apa yang terjadi pada dirinya. Tetapi yang penting pada Injil. Artinya hidup dari Paulus harus betul-betul memuliakan Allah. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Bagaimana dengan saya? Dan saudara, berikutnya yang kita bisa lihat adalah sikap Paulus yang ketiga. Di dalam ayat-ayat yang baru kita baca, tidak pernah kita temukan di mana Paulus mutung, di mana Paulus putus asa, di mana Paulus berkata, sekarang saya meninggalkan pelayanan. Pelayanan saya cukup berhenti sampai di sini. Tidak Bapak Ibu. Tetapi sepanjang ayat yang kita baca, bahkan sampai nanti sepanjang pasal 1, kalau Bapak Ibu ada waktu di rumah, siapkan waktu, buat kesempatan, kita akan melihat bahwa Paulus tetap melayani. Paulus tetap hidup dalam pelayanan. Sekalipun dalam penjara, Paulus tetap memberitakan firman Tuhan. Di luar penjara, Paulus juga memberitakan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan pernah beranggapan bahwa kita bisa melayani Tuhan dengan lebih baik kalau keadaannya berbeda. Lihat ini contohnya. Sekalipun masih di dalam penjara, Paulus tetap memberitakan firman, Paulus tetap melayani Tuhan. Kita harus selalu berusaha Bapak Ibu, jemaat yang dikasihi Tuhan, untuk melakukan yang terbaik di mana kita berada. Karena kita tahu bahwa Allah itu berkuasa untuk mengubah segala sesuatu. Tapi seringkali kita berkhayal, seringkali kita berpikir, seringkali kita menggunakan pengertian kita sendiri dengan berkata andai kata. Seandainya masih ada Bapak Gembala, seandainya masih ibadah dalam gedung, seandainya jemaat bertambah banyak,
Seandainya. Lalu saudara berkata, maka saya akan melayani Tuhan. Saudara salah besar. Saudara lihat di dalam kondisi, dalam keberadaan seperti sekarang, Tuhan mempercayakan pelayanan kepada ibu gembala saudara. Ini berarti ada satu mandat, ada satu beban pelayanan, ada satu tugas dan panggilan yang Tuhan tahu ibu gembala saudara sudah dipersiapkan sedemikian rupa. Tentunya bersama dengan anak-anak, dengan menantu, dengan penatua, dengan bapak ibu, dengan seluruh penata layanan yang ada. Harus bersatu. Dan jangan pernah berkata seandainya. Jangan berkata andai kata. Jangan berandai-andai Bapak Ibu. Saya memberitakan firman ini tulus dari dalam hati saya. Supaya kita punya respon dan sikap yang benar. Ada banyak anak-anak yang seringkali berkata seandainya, andai kata papaku, ibuku, mamaku, omaku, opaku rajin dan mau pelayanan, aku mau pelayanan. Terlambat. Jangan pernah berkata andai kata. Buang semua pengandaian yang seperti itu. Karena itu tidak pada tempatnya Bapak Ibu. Jika Tuhan mengizinkan kita mengalami hal-hal seperti yang dialami Paulus, walaupun porsinya beda, versinya beda, levelnya gak sama, pasti itu yang terbaik. Dan kita harus berusaha semaksimal mungkin dalam hidup kita untuk didapati berkenan di hadapan Tuhan. Puji Tuhan. Memang Bapak Ibu, jika keadaan yang tidak menyenangkan, Tuhan bisa ubah. Seringkali kita mintanya hal yang tidak menyenangkan harus selalu Tuhan ubah. Itu mau kita sendiri. Tapi percayalah, Tuhan mengerti yang terbaik. Supaya apa? Kita belajar tetap mengucap syukur. Supaya apa? Kita belajar melayani dengan maksimal. Jadi Paulus dalam situasi dan kondisi yang bagaimanapun, Paulus tetap berusaha maksimal, melakukan yang terbaik dan melayani Tuhan. Hari-hari ini walaupun ibadah secara online bukan berarti tidak bisa melayani Tuhan. Awal saya harus berkhotbah dengan cara direkam. Itu buat saya penyiksaan Bapak Ibu. Karena apa? Saya gak pernah. Tapi hari-hari ini saya harus mau belajar. Saya harus menerima kenyataan ini. Dan mengucap syukur kepada Tuhan. Kita kembali di dalam Filipi pasal 1. Ayat 12 sampai 19 tadi. Hal yang ketiga yang Paulus ingin sampaikan. Apa Bapak Ibu? Tadi saya sudah sampaikan dalam ayat 12 bahwa ayat-ayat ini menceritakan bagaimana Paulus rindu. Paulus menghendaki menyampaikan beberapa hal untuk Bapak Ibu dan saya. Dan hal ketiga yang Paulus sampaikan. Paulus berkata, akibat dari penderitaan yang dialami adalah berkat yang besar. Berkat yang spektakuler. Berkat yang luar biasa. Apa itu? Kita lihat Filipi 1 ayat 12. Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu bahwa apa yang terjadi atasku ini justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Ini adalah akibat dari penderitaan yang dialami oleh Paulus. Paulus berkata, Injil semakin diberitakan. Meminjam istilah Paulus, justru penderitaannya, keberadaannya dalam penjara telah menyebabkan kemajuan Injil. Kata kemajuan dalam bahasa Yunani prokopen. Prokopen artinya kemajuan dari suatu ekspedisi atau pasukan tentara. Jadi tentara yang ada di medan perang bisa sekian langkah maju ke depan. Itu artinya mengalami kemajuan. Sehingga musuh semakin terdesak. Dan kita lihat bagaimana Injil bisa disebut semakin maju. Justru telah menyebabkan kemajuan Injil. Bagaimana Bapak Ibu? Pemberitaan firman bisa semakin berkembang. Sementara
Paulus ada di dalam penjara. Bagaimana? Bagaimana caranya? Ternyata Tuhan tunjukkan dalam ayat-ayat berikutnya. Bukan hanya kemajuan Injil terjadi karena Paulus tetap punya semangat dan jiwa memberitakan firman. Tetapi ada banyak orang-orang lain yang juga dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Sekalipun yang terjadi di luar penjara, ada yang memberitakan dengan motivasi yang tulus, tapi ada juga dengan motivasi yang kurang tulus, ada juga dengan motivasi yang tidak tulus. Istilah ayat yang kita baca dengan maksud yang palsu, tetapi Tuhan mengubah semuanya untuk kemajuan Injil. Karena itu dalam ayat 13 Filipi 1, sehingga telah jelas bagi seluruh istana dan semua orang lain bahwa aku dipenjarakan karena Kristus, dan kebanyakan saudara dalam Tuhan telah beroleh kepercayaan karena pemenjaraanku untuk bertambah berani berkata-kata tentang firman Allah dengan tidak takut. Puji Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, dengan kondisi keberadaan seperti hari-hari ini, harusnya lewat hidup kita, kesaksian hidup kita, firman Allah harus semakin tersebarkan. Kesaksian hidup kita harus semakin menjadi nyata. Puji Tuhan, ini yang saya bisa bagikan untuk Bapak Ibu. Jangan kecil hati, jangan putus asa, tetaplah berada di dalam pengembalaan yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita tundukkan kepala, dan setelah ini saya akan serahkan kepada Ibu Gembala. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, firman-Mu sungguh ajaib, menegur, mengajar, mendidik kami. Dan biarlah firman ini bertumbuh, semakin berbuah, dan membawa kami lebih mengasihi Tuhan, hidup dalam kemuliaan Tuhan, dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar. Roh-Mu yang kudus menguatkan kami, sehingga kami beroleh kekuatan, penghiburan, dan sukacita. Terima kasih buat contoh dari kehidupan Rasul Paulus. Kami percaya Tuhan yang disembah Rasul Paulus adalah Tuhan yang kami sembah. Allah yang sama di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang memberkati kami, menopang dan menolong kami. Puji Tuhan. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, mari kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita bangkit berdiri, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah menolong ibadah kami dari awal, pertengahan sampai selesainya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, biarlah pujian penyembahan kami boleh merupakan persembahan yang berbau harum di hadapan Engkau Tuhan. Dan firman yang telah kami dengar, kami tangkap, kami renungkan Tuhan. Dan kami Tuhan lakukan di dalam kehidupan ini. Dan Roh Kudus yang ada di dalam kami, yang memampukan kami, yang meluruskan jalan kami, yang menuntun dan memberi kami kekuatan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan, sebab Engkau Allah yang baik Tuhan. Engkau senantiasa mendengar Tuhan setiap pergumulan-pergumulan, doa-doa yang telah kami panjatkan kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Saudara yang terkasih, angkat kedua tanganmu, angkat wajahmu. Terimalah berkat yang dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan memberkatimu, Tuhan melindungimu, Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kau kasih karunia-Nya dan damai sejahteranya. Dan apapun yang kau kerjakan dibuatnya berhasil, beruntung, dan berbahagia. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang percaya dan menerima katakan, Amin. Puji Tuhan.